Assalamualaikum, salam PPG Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Awera Melia. Saya adalah mahasiswa PPG Prodi PPKN. Saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja PPG. Nomor pokok mahasiswa saya yaitu 7123059133. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Berikut video pembelajaran saya. Ini 10 MPLB 1 ya? Ya. 10 MPLB 1. Sekarang bukannya dulu. Yang nggak hadir siapa? Nasura. Nggak hadir siapa? Ada ya? Ada ya. Siapa? Oh, berarti Nasua, Adelia, Samuel ya yang nggak hadir ya? Oke. Oh, tadi udah kita ambil absen. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional karena kita akan memperingati hari lahirnya Indonesia, yaitu kemerdekaan 17 Agustus. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu. Karena kita biar ingat gimana para pahlawan kita itu memperjuangkan kemerdekaan, apalagi sebentar lagi, berapa hari lagi ya? Berapa hari? 3 hari lagi. 3 hari lagi kita akan merayakan 17 Agustus. Biasanya itu ada apa tuh? Perlombaan, apa lagi? Jadi harus meriah, harus semarak kita merayakan hari kemerdekaan kita. Oke. Sebelum masuk materi, kita minggu kemarin apa pembelajaran kita? Tentang perubahan Pancasila. Oke, siapa yang masih ingat kapan lahirnya Pancasila? Tunjuk tangan. Ya, 1 Juni 1945. Ya. Oke, 1 Juni 1945. Kelompok ini siapa yang tahu? Siapa aja yang merumuskan ide-ide Pancasila? Ya, coba. Insinyur Soekarno, Dr. Ades Sutomo, dan Muhammad Yanuar. Ya, terima kasih ya. Oke, berarti anak-anak ibu masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, masih ingat ya. Sekarang
nih. Siapa yang tahu hak kita sebagai pelajar? Hak kita sebagai pelajar itu apa? Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu. Terus apa lagi? Hak kita sebagai pelajar ya mendapatkan ilmu, menuntut Menjadi ilmu. pandai. Ya, menjadi pandai. Terus kewajiban kita apa? Datang ke sekolah. Datang ke sekolah. Selain itu apa kewajiban kita sebagai pelajar? Mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Siapa? Apa Putri? Putri tadi ya? Iya, Bu. Apa Putri? Mematuhi aturan datang ke sekolah. Oke, mematuhi ya aturan. Oke. Ya, jadi ya Nanda, materi kita sekarang ialah makna hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Yang harus kita patuhi dan kita taati. Tujuannya agar kita bisa memaknai apa itu hak, apa itu kewajiban. Ya. Jadi kita bisa memaknai dan membedakan mana hak dan kewajiban. Itulah tujuan pembelajaran kita sebenarnya. Ya. Oke. Sebelum kita masuk menonton video, ini ada materi. Ya, bisa dilihat. Makna hak dan kewajiban warga negara. Siapa anak ibu yang bisa membacakan ke depan? Ya, silakan tunjuk tangan. Ayo, siapa? Ibu, Ayo. Ya, silakan. Ya, silakan Putri. Bacakan ke depannya. makna hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pengertian hak. Menurut Profesor Dr. Magoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian kewajiban. Menurut Profesor Dr. Motonagoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang mestinya diberikan melalui oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang ada. Pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Pengertian warga negara. Warga negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 45 Pasal 26 dimaksudkan warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Ya, terima kasih Putri sudah membacakan. Silakan duduk. Tentang pengertian hak, kewajiban dan warga negara. Jadi kalau dilihat kesimpulannya ini, hak ini ialah kuasa untuk menerima. Ya, apa yang jadi seharusnya milik kita, hak kita yang diterima. Terus kewajiban itu ialah beban yang diberikan untuk kita penuhi ya, sebagai warga negara. Kemudian warga negara itu ialah bangsa Indonesia asli. Jadi kalau orang Amerika tinggal di sini termasuk warga negara Indonesia enggak? Tidak. Bisa saja dia jadi warga negara Indonesia, tapi dia nanti bisa bertahun-tahun dulu di sini, baru dia bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia. Oke, kita lanjut. Ya. Ada substansi hak. Jadi substansi ini adalah merupakan nilai dari hak dan kewajiban, adanya nilai dasar, instrumental dan nilai praksis ya, yang tidak dapat diganggu gugat. Kemudian ada hak dan kewajiban ini pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan. Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi ini adalah pembeda antara hak dan kewajiban ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah. Coba Ardes baca 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. yang kewajibannya. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Ya, terima kasih Ardes. Oke. Jadi ini adalah apa nih, nggak semangat aja, kurang tidur ya semalam. Iya, Bu. Iya, kurang tidur. Apa nih? Ini kenapa jam berapa tidurnya nih? Ya, belajar ya. Jangan tidur begadang terus. Ya, main-main TikTok ya. Oke. Coba siapa? Firza bisa baca kesimpulannya. Bisa Bu, di sini aja ya Bu. Ya, jelaskan. Kesimpulan, hak dan kewajiban warga negara telah diatur dan tercantum dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan dan atas kehidupan dan penghidupan yang layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan. Oke. Ya, itu ialah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya hak dan kewajiban warga negara ini telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan hak dan atas kehidupan dan penghidupan yang layak serta pekerjaan bagi kemanusiaan. Ini ada video. Ya. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Ya, diperhatikan videonya ya. Jangan rusak. Lubang di mana-mana. Bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana. Itu hanya sebagian dari dampak ketika kita tidak melakukan kewajiban. Ya, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Ada berbagai pajak yang wajib kita bayar. Misalnya saja, pajak kendaraan yang kita miliki, baik roda 2 maupun roda 4. Naik kewajiban, ya. Sekarang Ibu nanya, pernah tidak kalian mendengar orang tua kalian membayar pajak kendaraan? Pernah. Pernah. Bahkan ada juga yang tidak mau membayar pajak ya. Karena beli motor baru dibiarkan apanya? Motornya mati pajak. Alasannya apa? Karena dia mungkin tidak mau membayar pajak untuk negara karena mungkin merasa rugi atau apa. Padahal keuntungannya apa? Untuk kita juga. Dan kesimpulan dari video tadi apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Itu kan ada jalanannya apa? Gimana dia menempuh apa? Siapa yang bisa menyimpulkan cerita di video tadi? Jadi Bu, dari video yang telah kami amati tadi Bu, ada beberapa jalanan rusak, bangunan yang terbengkalai. Jadi itu adalah salah satu dampak dari warga negara yang tidak mau membayar pajak Bu. Jadi mengakibatkan kesusahan bagi warga negara sendiri. Itu kan kita kasihan ya, jembatannya dari kayu. Kalau nanti lapuk gimana? Bisa terjunlah ke bawah kan? Ya. Tepuk tangan untuk Firza dulu ya. Sudah menunjukkannya. Oke. Ya. Dari tadi kita udah menyampaikan materi dan Ananda sudah
menyimpulkan apa maksud dari video tersebut. Jadi adanya permasalahan di mana masih banyak warga negara yang tidak memenuhi melakukan kewajibannya. Dia hanya ingin meminta haknya tapi tidak melakukan kewajiban. Ya. Kewajibannya dia lupa, tapi dia pengen haknya. Sama kayak kalian. Hak kalian apa? Mendapatkan belajar. Kayak Fani ini begadang terus ya. Ya, jangan begadang aja. Ya, jangan kayak gitu Fani ya. Yang lain juga dengerin ya, jangan begadang-gadang ya. Jadi udah apa? Oh, udah kita lihat video tadi. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Kalian satu kelompok 5 orang ya. Kayak gini aja. 5-5 ya. Oke. Ibu akan membagikan ini ada LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan di sini ada sebuah masalah yang harus kalian selesaikan ya secara berkelompok. Ya ini Bu bagikan ya. Ini buat namanya nanti. Ya. Dikerjakan secara berkelompok. Analisislah masalahnya yang ada di LKPD. Itu ada sebuah gambar. Jadi kalian kerjakan, nanti kita presentasikan. Ada pertanyaan? Bu, Ya. ini kan ada gambar permasalahannya, Bu. Ya. Jadi nanti tuh akan dicari permasalahan dan juga solusinya ya, Bu. Ya. Ini kan ada gambar ya. Kalian lihat gambarnya. Itu termasuk hak apa kewajiban? Jika termasuk kewajiban, bagaimana apanya permasalahannya ini apa akibatnya jika tidak dilaksanakan, terus solusinya apa agar orang mau melaksanakan kewajiban tersebut. Oke, kita kerjakan sekarang ya. Belum. Ya. Ya. Kita refreshing dulu ya. Kita refreshing dulu. Kita melakukan ice breaking ya, melakukan ice breaking. Presentasi hasil analisis kita terhadap sebuah masalah.
Oke, kita melakukan tepuk wow. Masih ingat kan? Masih. Oke. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Ya. Sekarang Ibu mau kelompok satu dulu. Kelompok satu ini ya. Silakan maju ke depan. Satu. Ya, kelima ya. Ya. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yaitu tentang kewajiban dan hak yang akan dibacakan oleh Yumi Agusti. Perhatikan gambar di bawah ini. Analisislah gambar di bawah ini apakah termasuk hak atau kewajiban. Apa akibatnya jika kita tidak melaksanakannya dan bagaimana solusi agar masyarakat mau menerapkannya. Yang pertama, gambar pertama termasuk kewajiban. Jika kita tidak membersihkan lingkungan, maka sampah-sampah akan bertebaran di mana-mana. Solusinya adalah dengan melaksanakan kerja bakti dan gotong royong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Refni. Gambar yang kedua termasuk kewajiban. Jika kita tas maka akan sering terjadi kecelakaan. Solusinya adalah menaati peraturan lalu lintas dengan memakai helm. Baiklah teman-teman, yang ketiga adalah gambar pemilu. Ini merupakan gambar hak. Kita harus ikut melaksanakan pemilu. Jika tidak, maka hak kita tidak akan ada. Jadi hak kita sebagai warga negara adalah melakukan pemilihan umum. Yang keempat yaitu ada gambar seorang guru yang sedang mengajar. Jadi ini teman-teman termasuk hak. Kita akan bodoh jika tidak belajar, maka kita akan bodoh. Maka kita berhak mendapatkan pendidikan atau ilmu. Baik, hasil diskusi kami tentang hak dan kewajiban. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau tanggapan. Ya. Nah, di depan. Ya, silakan Ananda perkenalkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Sucielani. Saya akan menanggapi tentang presentasi yang di depan. Menurut tanggapan saya, presentasi di depan sangat bagus dan sangat solusi dan pendapatnya. Jelas solusi dan pendapatnya. Oke, terima kasih ya. Oke, baiklah, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dimulai dari Suci. Gotong royong. Kewajiban. Akibat jika tidak melaksanakannya, sampah akan berserakan di mana-mana. Solusi agar masyarakat mau menerapkannya. Perlu kesadaran dan memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan umum. Gambar yang kedua adalah menaati peraturan lalu lintas. Kewajiban. Akibat jika tidak mematuhi akan terjadi kecelakaan secara terus-menerus. Solusinya agar masyarakat menaatinya memberikan sanksi atau denda bagi pelanggar. Yang ketiga, menggunakan hak suara. Akibat jika tidak menggunakan akan terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Solusi agar masyarakat mengikutinya, memperkuat masa solidaritas dan cinta tanah air, serta mengajak setiap orang atau WNI untuk menggunakan hak suaranya. Gambar yang keempat, proses belajar mengajar. Hak mendapatkan ilmu akibat tidak melaksanakannya. Tidak memahami materi pembelajaran dan hak mendapatkan hasil pembelajaran yang memuaskan. Solusi melakukan evaluasi pembelajaran dan mengarahkan didik dalam memilih waktu belajar yang tepat. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Tanggapan kelompok 4. Saya Bu. Ya, silakan Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Samina. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada kelompok 4. Untuk kelompok 4, presentasinya bagus, penjelasannya menarik, dan solusi sama haknya bagus.
Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Putri Salika. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Tadi kita udah melihat teman-teman kita presentasi menganalisis sebuah masalah tentang hak dan kewajiban. Udah sama-sama kita saling diskusi dan kita saling tanggapi, oke? Selanjutnya dari hasil penampilan yang teman kalian lakukan tadi, siapa yang bisa memberi kesimpulan tentang sebuah yang sudah kita lakukan analisisnya, masalahnya kita berikan solusi. Jadi apa kewajiban kita sebagai warga negara yang baik ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, baik Filza. Jadi dari keempat kegiatan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus melakukan hak dan kewajiban kita itu dimanapun dan kapanpun dengan tepat dan seimbang. Oke. Dah. Jadi setelah disimpulkan oleh teman kalian Filza, jadi kita harus melakukan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Jadi apa hak kita harus dapatkan, apa yang menjadi kewajiban kita itu harus kita penuhi ya sebagai warga negara. Jadi kita jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap hak, pengingkaran terhadap kewajiban. Nanti ya, ada tugas yang akan Ibu berikan, Ibu kirim melalui WA grupnya, itu dikumpulkan minggu depannya. Nanti sama-sama kita kerjakan di rumah, terus nanti ditampilkan ke depan kelas dan Ibu nilai. Kemudian kita melakukan refleksi. Jadi Ibu udah kirim link refleksinya, silakan dibuka link refleksi. Ya, Bu. Kita sudah mengisi refleksi. Jadi refleksi itu di mana nanti Ibu akan mengetahui apa yang tidak kalian mengerti, apa yang kalian senangi dan pahami, itu gunanya kita merefleksi pembelajaran. Oke, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini dan kita sudah menyajikan materi, kita udah melakukan diskusi, presentasi, dan menyimpulkan, dan ada tanya jawab juga. Jadi kita bisa memaknai apa itu hak dan kewajiban warga negara. Silakan LKPD-nya dikembalikan lagi kepada Ibu untuk Ibu nilai ya. Ya, Bu. Oke. Silakan ketua yang lain bersiap-siap. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah, mohon Ibu dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat beristirahat. Ya, selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih semua. Ya.